Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Senang gak datang ke Islam itu indah? Senang gak ketemu guru-guru kita? Masya Allah, aku juga senang banget ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin, sehat semua. Alhamdulillah. Ya hidup ya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang bahagia, ada yang juga yang bersedih. Ada yang terkena musibah dan semoga kita bisa mendoakan yang terbaik untuk yang terkena musibah ya. Dan namanya hidup juga kadang suka nggak ada remnya ya. Kenapa nggak ada remnya? Terkadang kita sudah berjalan, kita tertabrak kena musibah. Bukannya berhenti, kita terus melaju lagi. Akhirnya kita tertabrak lagi musibah itu. Sampai akhirnya kita mikir, kenapa hidup seperti ini aja? Kenapa gini-gini aja? Aku tuh kenapa? Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Setiap orang pasti pernah merasakannya ya. Akhirnya ada nasihat yang berkata, nanti Allah akan kasih sesuatu yang besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya pagi hari ini akan kita bahas jamaah. Dan tema kita adalah 1001 cara Allah menolong kita. Tepuk tangannya. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini ada bintang tamu yang insya Allah bisa menginspirasi kita. Spesial sekali. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat dulu nih tayangannya ya. Taufik Lida berhasil selamat dari banjir dan longsor Aceh. Kita lihat tayangannya, silakan. Alam dengan keseimbangannya ya, tapi terkadang malah kita sendiri yang merusak keseimbangan itu. Dan semoga kita bukan jadi bagian orang-orang tersebut ya. Sekarang kita berikan semangat dan tepuk tangan untuk Taufik Lida yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Tepuk tangannya untuk Taufik Lida. Taufik Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu yang biasa disebut Taufik Lida, Masya Allah terima kasih sudah datang ke Islam Taufik itu Lida ini indah. 2018 ya? 2018. Insya Allah kedatangan Taufik Lida atau Taufik Rahman hari ini justru bisa menginspirasi kita, membuka mata hati kita Amin, semua. Dan mungkin bisa memberikan semangat untuk para korban, keluarga atau semua yang terdampak musibah ini ya. Sekali lagi tepuk tangannya untuk kita semua untuk saling memberikan semangat. Apa yang Ya. membuat Taufik semangat? Yang membuat Taufik semangat karena Taufik percaya Allah akan memberikan kesempatan lagi untuk hidup dan untuk menjadi yang lebih baik. Aduh ya Allah. Kita melihat kejadian ini sungguh bisa dibilang ya Allah kenapa ini harus terjadi. Dan akhirnya itu terjadi. Pada saat kejadian itu datang, Taufik dan kawan-kawan atau keluarga atau mungkin yang warga sekitar itu sedang apa pada saat itu? Ya, Taufik asalnya dari Kabupaten Pidijaya, Ya. bergegas ke Aceh Tengah itu untuk liburan bersama dengan vendor wedding di kabupaten. Oke. Ini pada saat kejadian itu Lagi justru pada liburan. saat liburan. Liburan Ustaz. Oke, lalu? Ketika sampai di sana, hari pertamanya malamnya langsung longsor. Memang sudah langsung longsor. Padahal pas di Pidijaya kami udah merasakan hujan yang memang non-stop selama 5 hari. Tapi kami tetap bergegas karena memang sudah planning dari lama gitu ya Ustaz ya. Ya. Pas nyampe di sana, malamnya langsung hujan, kemudian longsor. Jadi ketika hujan itu di salah satu villa yang kami tempati itu mati lampu. Oke. Jadi saya dan 3 orang yang lainnya ke kota Takengon itu untuk cari bensin guna untuk hidupin genset biar kita Ya. nikmati liburan bersama-sama. Baik. Tetapi di tengah-tengah Itu belum perjalanan, ada kepikiran apa-apa ya? iya, tidak terbesit pikiran apa-apa. Ya. Tetapi di perjalanan kita dihalangi oleh pohon tumbang dan beberapa saat kemudian langsung longsor. Longsor dan lalu air itu datang semua. Iya, betul. Dan satu kampung yang ada di situ akhirnya terendam itu Iya, semua. benar sekali. Tapi di dataran tinggi Takengon tidak banjir, Kak. Cuma longsor aja. Yang banjir di Aceh yang jalan Medan Banda Aceh. Yang ada di sekitar kamu yang kamu lihat itu bagaimana keadaannya? Semua tertimpa satu kampung itu. Terus kamu juga melihat warga-warga yang akhirnya kehilangan harta benda, kehilangan keluarganya. Kamu lihat sendiri dengan mata kepala kamu? Saya melihat sendiri dengan mata kepala dan
di situ kita diajarkan cara bertahan hidup karena memang sangat terisolir sekali dengan kota. Ya, di tempat kami menginap itu 15 kilo perjalanan dari kota Takengon. Jadi setelah longsor dan pohon tumbang itu terjadi, memang tidak ada akses untuk ke kota karena jalannya putus semua, Ustadz. Jadi kami dan rombongan itu dievakuasi menggunakan bot wisata. Menggunakan bot wisata di Danau Laut Tawar. Gimana kondisinya pada saat itu? Teriakan-teriakan, Teriak semua. tangisan, Iya kak, semuanya histeris. terdengar situ. Ya tetapi rombongan kami tidak henti-hentinya bertasbih dan memohon pertolongan kepada Allah. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu melihat itu dan kamu merasakan sendiri? Saya merasakan apakah saya akan mati sekarang gitu. Apakah ini akhir dari kehidupan saya? Tetapi Maha Besar Allah masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan walaupun saat ini saya belum bertemu dengan orang tua, makanya saya ke studio ini melihat ibu-ibu di sini, saya ingin meneteskan air mata rasanya kak, karena teringat mama di rumah. Tapi kondisi mama? Kondisi mama walaupun banjir tapi alhamdulillah selamat karena rumah Taufik agak sedikit tinggi Ustadz. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan untuk semangat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan itu semua. Terima kasih kamu sudah datang ke sini. Ya, Kak, Insya Allah nanti kamu bisa berbagi cerita dan Amin. bahkan kamu bisa mencurahkan semua isi hati kamu. Amin, Dan amin. insya Allah ada jawaban terbaik dari guru-guru. Amin, amin. Ustadz Syam, sebenarnya kalau hal seperti ini bisa jadi firasat gak sih, datangnya masalah, datangnya musibah. Firasat dari seseorang yang mungkin sebenarnya firasat itu yang bisa menolong kita gitu. Tapi apakah firasat itu sebenarnya cuma sekedar Perasaan doang nih. perasaan negatif aja atau perasaan yang ditakutkan aja gitu. Apakah ini berhubungan semua dengan yang harus kita laluin gitu Ustadz Syam? Mungkin gini baiknya Ustadz, kita sama-sama duduk kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syam. Semua ya, semua siap. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Soni, terima kasih Mas Taufik, tabi guru kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. إن في ذلك لآيات للمتوسمين Allahumma arhamna bil Quran, ayat yang singkat tapi memberikan penjelasan kepada kita dari para mufassir mengatakan apa itu al-mutawassimin adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut dengan firasat, dan firasat itu sudah disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati, takutlah akan firasatnya seorang beriman karena memang itu adalah penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan supranatural tapi petunjuk yang datang dari cahaya keimanannya kepada Allah. Jadi tidak selamanya orang yang tidak jadi kena musibah itu adalah karena firasat, atau orang yang jadi korban musibah berarti tidak punya firasat, belum tentu. Ada juga firasat itu datangnya setelah kejadian. Jadi firasat itu datangnya setelah kejadian. Bagaimana firasat itu berfungsi setelah kejadian? Dia pandai mengambil hikmahnya. Misalnya, oh alhamdulillah saya diselamatkan. Datang firasatnya, apa firasatnya? Oh ini mungkin cara Allah selamatkan saya supaya saya yang kurang-kurang sholatnya ini nambah lagi kualitas sholat saya. Oh ini cara Allah selamatkan saya. Kenapa? Karena masih ada dosa saya yang belum diampuni sama Allah. Allah masih menginginkan saya bertobat kembali kepadanya. Jadi subhanallah, digunakan firasat ini untuk semakin dekat dengan Allah. Inilah sejatinya firasatnya orang yang beriman. Atau mungkin sebelum kejadian bisa juga seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang berkhutbah meminta para pasukan untuk berbelok atau meminta para pasukan untuk berjalan lurus. Kenapa? Karena ada firasatnya orang yang beriman. Bisa kejadian, bisa enggak gitu ya Ustaz Bisa kejadian, bisa sebenarnya. enggak. Bisa selamat menurut mata manusia, yang jelas dia pasti selamat menurut pandangan Allah. Mungkin terkena banjir, mungkin terkena longsor, Ya. tapi bagi Allah dia selamat. Kenapa? Dia terkenanya pada saat sedang ibadah. Masya Allah. Gitu. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Siap. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Semoga tepuk tangan ini menjadi semangat buat kita yang terkena musibah dan menjadi doa untuk kita semua dan bisa berempati untuk sahabat-sahabat kita semua, saudara-saudara kita semua yang ada di luar sana. Taufik Lida, Taufik Rahman izin
kedatangan kamu ke sini pasti juga kamu muncul banyak pertanyaan yang juga ingin kamu tanyakan yang insya Allah mewakili sahabat, keluarga, atau semua yang sedang terkena musibah itu. Ada yang mau kamu tanyain mungkin di sini? Saya akan bertanya kepada Ustadz Bani. Ustadz Bani, Izin izin Ustadz. Ustadz Bani. Iya Ustadz. silakan. Iya. Ustadz Bani. Ustadz Taufik mau bertanya. Iya. Benar nggak pertolongan Allah itu datang kepada orang yang hatinya yakin, tapi kan kalau bencana datang tiba-tiba, pasti kan panik semuanya Ustadz ya. Pasti panik dan bahkan mohon maaf sampai lupa sama Allah. Gimana biar hati tetap tenang, menanti pertolongan Allah walau saat itu kemungkinan selamat sangat kecil. Dan emang cara Allah selamatkan kita itu hanya cukup ya. Apakah emang cara Allah selamatkan kita itu hanya cukup meyakinkan hati kita? Baik, pertanyaannya Masya Allah banget dan semoga ini juga bisa menjadi jawaban terbaik Ustadz buat Ya. yang sedang mengalami. Apakah cukup yakin saja lalu pertolongan Allah itu datang Ustadz Bani? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Terima kasih Taufik, Mas silakan Taufik, duduk. Mas Wani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoa mintalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dengan hati yang penuh keyakinan bahwa kita doanya pasti dijabah. Pertolongan Allah itu pasti datang. Maka pertolongan Allah yang kedua adalah yang pertama tadi disampaikan Ustaz Syam, yaitu lewat firasat. Yang kedua adalah lewat hati yang yakin pertolongan Allah itu pasti datang. Kapan kita yakin, insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan keyakinan hamba terhadap dirinya. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW mengatakan Allah itu merasa malu kalau ada hambanya datang meminta, memohon, mengangkat kedua tangannya lalu kembali dalam kondisi sifar, kosong. Maka pasti Allah akan penuhi. Ya. Lalu bagaimana sekarang Ustadz menumbuhkan keyakinan itu? Ada sebagian orang yang melatih itu, dia selalu memohon, meyakinkan diri, pertolongan pasti datang. Tapi ada orang yang mungkin mohon maaf, kadang-kadang dibenturkan dengan masalah dalam hidup, dibawa dalam kondisi kepepet sehingga kemudian dia sudah mentok. Saya minta tolong orang tua udah nggak bisa. Saya minta tolong tetangga udah nggak bisa. Saya minta tolong pemerintah udah nggak bisa. Saya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tempat saya bergantung sekarang. Kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi yang terjepit, pada kondisi yang sulit. Untuk apa? Untuk menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surat An-Naml ayat 62 kata Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Maka siapakah yang mengijabah doa orang yang muttarra? Itu artinya maksudnya orang yang sudah kepepet, terjepit. Dan Allah akan menghindarkan berbagai macam keburukan. Jadi kadang mohon maaf, kenapa Allah kasih kita ujian cobaan? Supaya kita ini berada pada posisi tidak ada lagi dalam hati kita yang bisa nolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, yakinlah pertolongan Allah akan datang, Dan kesedihan pasti datang. berlalu dan kebahagiaan akan datang. Amin, ya Amin, Rabbal Masya Allah. Alamin. Terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Bani. Amin. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Ustadz Maulana izin, ada yang mau ditanyain gak sama Taufik Ustadz? Pokoknya saya tidak terlalu banyak kata-kata. Iya. Mas Topik, kira-kira Ya, nih, Ustaz. ini kan pada nonton semua. Ya, Ustaz. Apa yang Mas Topik mau sampaikan kepada saudara-saudara kita yang korban yang ada di Aceh? Sampaikan sekarang. Kepada keluarga dan saudara-saudaraku semua yang ada di Aceh, walaupun kesekian kalinya kita mendapatkan musibah dari Allah, tetapi jangan pernah terbesit di hati Allah itu tidak adil dengan kita. Tetap bertawakal, meminta segala sesuatu yang terbaik, minta ketabahan, kesabaran dan keikhlasan dalam kita menghadapi ini semua. Insya Allah ke depan akan Allah berikan sesuatu yang sangat indah. Amin ya Tetap baik Rabbal sangka sama Alamin. Allah ya. Ya, tetap husnuzon. Masya Allah, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi tetap di Islam itu indah. 1001 cara Allah menolong kita. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.